Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan saya Gola di Alvis Fotografi. Dari beberapa teman-teman ini sudah ada beberapa yang chat saya baik via messenger dan di beberapa komen. Alhamdulillah ternyata banyak yang suka dengan editing saya. Teman-teman terutama teman-teman fotografi, perkenalkan saya Gola dari Probolinggo. Pekerjaan saya setiap hari adalah fotografer desa ya. Saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya. Ini file asli teman-teman, ini file asli dari kamera 5200 pakai lensa 35mm f1.8. Nah, ini kenapa saya edit seperti ini, saya ganti background. Saya tertarik dari beberapa postingan teman-teman yang ternyata suka dengan blur. Ternyata saya lihat, oh ini editing gitu. Saya akhirnya nyoba, kebetulan adalah basic dikit-dikit editing di Photoshop. Nah, untuk filenya teman-teman, oke, saya contohkan di sini, ada di sini. Oke, nah ini filenya. Tadi saya pakai yang ini teman-teman. Nah, ini yang 22. JPEG 22. Ini file aslinya ya. Ini udah diedit sih sebelumnya. File aslinya itu ini file aslinya teman-teman, tanpa edit, masih ada gelap-gelap begitu ya. Nah, ini edit. Ini kita lihat coba keterangannya, dia pakai apa tuh. Nah, ini kita lihat Nikon 5200 ya. Saya pakai f28. Kemudian exposure time-nya 1/200, ISO-nya 250, lensanya 35. Nah, saya pakai flash eksternal, pakai trigger ya, kanan kiri TT600. Oke, nggak usah berlama-lama. Baik, bagaimana caranya menghasilkan foto yang blur? Oke, sebenarnya prosesnya lama ya. Ya, dibilang lama sih enggak, cuma ada mungkin setengah jam lah. Kita percepat aja videonya sampai bisa menghasilkan bokeh seperti ini teman-teman. Ini bokelisius ya. Ini khusus bagi orang-orang yang tidak punya uang, tidak punya duit nih untuk membeli lensa, bisa dengan cara ini. Baik, oke, pertama kita masukkan dulu fotonya 022. Oke, bismillahirrahmanirrahim, semoga tidak salah tutorialnya ya. Pertama, oke, saya tunjukkan dulu. Saya pakai layer, mana layer nih, layer. Oke, mohon maaf tadi di split layarnya. Oke, wah guys, ini sama ya, semua versi Photoshop sama, ada seperti ininya. Biasanya hanya pakai layer gini aja, model begini aja, karena saya nggak suka banyak berantakan yang lain. Oke, kita lihat rekornya. Oke, aman. Baik, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan pertama adalah yang jelas diseleksi dulu teman-teman. Nah, intinya blur itu begini. Kita itu kan mau mengblurkan saja layar, backgroundnya saja. Tapi yang mau kita ambil itu kan objek orangnya saja. Intinya kan begitu. Nah, apa yang saya lakukan pertama, saya duplikat dulu. Kenapa harus saya duplikat? Karena saya mau mengambil dulu bagian yang ini yang aslinya saya kunci, yang dikunci ini saya hapus ya. Nah, seperti ini, bukan hapus, kita sembunyikan. Nah, baru kita adain yang namanya seleksi. Nah, di Photoshop tuh teman-teman ada namanya satu fitur. Nah, oke, namanya itu kalau kita munculkan di Windows, lalu kita pilih properties teman-teman. Nah, ini. Nah, nanti kita tarik ke bawah di sini nih. Nah, ada namanya remove background. Dia otomatis. Dia akan membaca mana yang kategori objek, mana yang kategori background. Nah, cuma kelemahannya kadang yang diseleksi itu juga objeknya, jadi juga kehapus. Biasanya ke bagian ini nih, yang detail-detail ini kehapus. Kita coba dulu. Kenapa harus ada dua? Karena nanti ketika ada yang miss remove background, artinya subjek yang harusnya nggak kehapus kena hapus lah. Kita masih punya cadangan yang ini gitu. Oke, kita coba ya pakai remove background.
apa yang terjadi? Deng deng deng. Iya, kita tunggu teman-teman. Nah, ini selecting subject. Oke. Mungkin ada beberapa versi dari teman-teman. Ini versi saya ya. Ini coba kita lihat. Oke, bagian tangan ini ya. Bagian kepala hilang. Kayak nggak apa-apa, jangan sedih teman-teman. Oke, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita mengambil dulu nih bagian kepala nih. Nah, kalau kita ini hilangkan, kan harusnya tuh begini. Nah, tapi hilang dia. Apa yang harus kita lakukan? Kita kembali ke background ini. Kita ambil mana bagian yang mana yang hilang. Oke, kepala. Oke, siap. Kita seleksi dulu seperti ini, background yang asli ya. Lalu kita duplikat. Nah, kita lihat. Nah, sudah terpenuhi. Ya enggak? Kita lihat yang ini kan hilang tuh, yang udah diseleksi awal tadi. Nah, yang ini aman nih, aman ya kan, aman. Kepala nih kehapus, dia mungkin dia merasanya kepala ini bagian dari background, nggak penting gitu ya. Oke, kita lihat, kita munculkan dulu. Nah, oke, lalu kita pilih yang ini ya, ini bolehlah kita hidden dulu. Mata ini kalau kita sembunyikan maka dia nggak muncul layarnya. Oke, sekarang kita seleksi bagian ini, kita pakai remove background. Nah, tapi bagian ini detail, wah lumayan lah, lumayan. Kita lihat ya. Oke, nah kemudian langkah selanjutnya apa? Kita sudah punya 3 layer ya. Layer pertama itu layer tanpa kepala ya, tanpa ini. Yang kedua, kita punya layer kepala saja bagian ini. Wih, keren. Nah, oke, yang ketiga layer aslinya utuh. Oke, langkah pertama, bukan, langkah ketiga. Baik, kita akan membuat duplikat lagi. Ini jelas ya, ini cadangan. Kalau nanti yang lain error, kita bisa masih memulihkan dengan cara klik yang bagian ini. Kita sembunyikan dulu. Nah, kita coba buat yang background ini menjadi blur, kawan-kawan, sehingga nanti kita tahu bagian mana yang error. Saya menyebutnya begitu, error ya. Oke, kita masuk ke filter. Saya pakai Gaussian blur ya. Mohon maaf nih, terlalu banyak blurnya, kita kurangi belaman. Iya, kita pakai gini udah lensa 135 ini, 135 f1.8 ya enggak? Keren, nggak perlu beli lensa ya. Nah, oke, kita lihat perbedaannya. Oke, sudah dapat ya. Oke, kalau begitu oke. Nah, kita lihat apakah yang terjadi. Apakah ini terlalu blur untuk ukuran yang katakanlah ini terlalu blur. Sebenarnya ini kan bagian ini aja yang blur tuh. Nah, gitu loh maksudnya. Ini di blur aja teman-teman. Karena kita sudah punya objek yang sebelumnya kita pilih, makanya tampillah seperti ini. Kira-kira di mana bagian yang hilang? Ya, betul, kerudung hilang. Kita lihat file asli. Loh, file aslinya. Nah, kan ini hilang karena di bagian blurin. Apa yang harus kita lakukan? Kita sembunyikan dulu semua. Tadi yang bagian hilang itu kan yang bagian ini. Oke, kita masuk ke yang asli. Sekarang kita pakai ini, select pen tool. Sorry. Kita seleksi bagian ininya, teman-teman. Oke, mana kamu muncul? Oke, kita pakai pen tool. Sorry. Gini nih kalau Photoshop perdesa ini. Oke, teman-teman, kita seleksi bagian, jangan sampai ini ya. Oke, kita seleksi bagian kerudung tadi. Sampai sini aja, gitu aja kan, nggak apa-apa. Karena kan yang kita butuhkan hanya bagian sini saja. Oke. Setelah itu, ingat ya, kalau seleksi jangan sampai lupa ujung, ditutup. Nah, baru bisa. Klik kanan, make selection, pastikan di sini 0. Setelah itu kita duplikat. Kenapa harus duplikat? Karena kita mau ngambil hanya bagian kerudungnya ini saja, teman-teman. Jadi kita ambil di bagian yang asli, yang kita siapkan dari tadi ya, yang asli ini, yang nggak kita otak-atik.
Lalu kita duplikat, artinya kita duplikat yang bagian ini saja. Nah, oke, caranya bisa dengan cara menekan keyboard Ctrl J ya. Nah, seperti ini udah kita duplikat. Coba kita lihat, ini kita hidden dulu, disembunyikan. Yang lain semua disembunyikan. Nah, kita punya layer yang khusus hanya untuk kerudung. Nah, coba kita munculkan semua ya. Kenapa masih belum muncul? Karena layernya itu ada di bawah layer blur. Nah, kita naikkan dengan cara klik, tahan lah, lepas. Nah, sudah muncul ya. Nah, perhatikan kadang juga ada seperti ini ya, kita miss seleksi tadi, seleksinya nggak pas. Kita coba seleksi ulang ya, push begini. Oke, make selection, oke. Kemudian delete ya, delete yang bagian ini. Nah, udah. Mematikan seleksi bagaimana? Ini select, di select. Oke dulu ya. Kalau mematikan semua tool, tekan ini. Untuk menggeser-geser bagaimana? Spasi tekan, maka kursor itu akan berubah jadi tangan. Dia seperti ini. Saya biasanya menggunakan geser-geser pakai spasi, dia tekan, maka dia jadi seperti ini ya. Mungkin teman-teman beberapa sudah paham. Nah, ini sudah jadi teman-teman, tapi ya ada tapinya tuh, ada tapinya. Tapi apa? Coba kita lihat, blurnya masih belum nyata ya. Di sini kita lihat ada bagian yang seperti blur juga kan, nampaknya seperti itu secara kasat mata. Kenapa seperti itu? Karena blurnya terlalu blur teman-teman, sehingga bagian ini seolah-olah kayak yang ngambang gitu lah, nggak pas. Nah, ini apa yang terjadi? Karena dia tidak menyatu dengan gambar ininya, dengan backgroundnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita hapus bagian blurnya tadi di ujung-ujungnya saja teman-teman, bagian sini. Ingat ya, yang di blur tadi kita buat seperti ini biar realistis. Kenapa bagian ini yang blur? Karena kita akan memunculkan sisi aslinya gitu lah. Sisi aslinya ini teman-teman, coba lihat. Nah, setelah di blur begini, maka secara otomatis file yang ini awalnya seperti ini di blur itu kan kayak ditarik begitu. Nah, ya kan? Nah, kita haluskan dengan cara ujung-ujungnya kita ini kita bikin agak realistis. Jadi nggak terlalu ngeblur. Nah, ini kan lihat perbedaannya teman-teman antara yang di sini sama yang di sini. Masih di sini masih berkaca-kaca. Oke, kita munculkan yang bagian sini. Ini bagian yang kehapus bisa juga kita munculkan kembali di sini. Nah, ini hanya mempercantik saja teman-teman. Oke. Ya, siap. Nah, sering terjadi seperti ini kalau kita pakai otomatis remove ya. Remove tadi, remove background. Caranya bagaimana? Nah, kita bagian ini. Yang bagian ini kan ada di sini tuh. Nah, coba kita lihat. Bukan, yang ini layer ini ya. Nah, layer mahkota. Bagaimana? Tetap kita pakai seleksi seperti ini. Ya, memang agak sulit sepertinya. Kalau kita coba, kalau kita paham alurnya nggak sulit sih. Yang ini ya, layer ini ya. Kenapa kalau layer ini nggak kehapus, nggak ada? Karena dia adanya ada di layer ini. Layer itu apa? Layer itu objek teman-teman. Jadi layer ini mewakili objek yang ada di sini. Objek itu apa? Gambar ya, gambar yang ada di sini. Coba kita lihat. Dia kan gambar ini mahkota tadi, ya kan? Nah, ini mewakili. Jadi kalau kita mau menghapus ini jangan lupa diklik. Karena kalau kita mau menghapus yang ini tapi yang aktif layer yang ini, maka nggak bisa. Tuh ya. Oke, kita pilih yang ini, kemudian kita pakai ini. Ini pen tool ya. Pen tool ini gunanya untuk menseleksi, memilih objek yang mau kita hapus. Nah, gini. Memang harus banyak latihan melengkungkan ini, teman-teman. Karena kalau biasanya baru belajar masih ada pojok-pojok begitu. Tapi kalau hanya untuk detail latihan nggak apa-apa lah. Masih diampuni. Oke, kita buat make selection 0, delete. Saya matikan seleksi, select, deselect. Oke, siap. Sudah jadi. Nah, ini kalau bagian yang agak merah-merah begini ya, ini kurang membuat gambarnya kurang sip nih teman-teman. Coba kita lihat dulu kan, karena dia dibuat blur. Bagaimana caranya? Mensiasatinya, saya biasanya menghapus dengan cara background ini kita pindah ke sini.
tetap ya, yang aktif adalah background yang blur. Nah, kita menggunakan clone stem. Clone stem ini ibaratnya kayak stempel gitu loh teman-teman. Ini kayak stempel. Jadi kita mau nyetempel sini dengan cara mengambil contoh yang di sini. Caranya bagaimana? Tekan tombol Alt pada keyboard. Tekan dulu ya, tekan. Lalu kita pilih, kita mau menduplikat, mau menggandakan yang di mana. Contohnya, ingat yang aktif adalah background yang blur. Lalu kita pilih bagian sini, oke, klik satu kali, lepas. Baru kita masuk ke sini. Nah, kita hilangkan. Lihat, background merahnya hilang kan? Yang di bagian sini tadi kan merah tuh. Nah, kita kan sudah mengcopy. Ingat, ketika ini diklik, maka ada muncul dua tool. Ada tool lingkaran, ada tool plus. Plus itu tandanya dia mengcopy. Nah, ini. Dia jalan terus. Makanya kita harus sering-sering memindahkan begini. Nah, klik, jangan lupa Alt klik. Ya, kita pindahkan di sini. Kenapa dia bisa gambarnya tidak terpilih? Karena yang aktif yang ini, gitu. Coba lihat. Nah, ya kan. Gambar ini kan gambar wajah ini, objek ini. Kan nggak ngaruh. Karena yang kita pilih yang ini, teman-teman. Nah, udah jadi. Kita lihat bagian sini masih agak ini ya. Coba kita hapus bagian blurnya di bagian sini, dikurangi bagian blurnya. Oke, ini ya, memunculkan yang ini. Oke, selanjutnya teman-teman, sebenarnya sih gini udah oke ya, boleh lah, diampunilah kata teman saya. Ini ada bagian yang hilang, gimana nih? Hilang. Kenapa dia muncul teman-teman? Sebenarnya nggak muncul. Coba kita sembunyikan semuanya. Ini sebenarnya bolong ini lah. Artinya apa? Di belakangnya ini dia ngambil gambar yang ini, gitu deh. Jadi nyatu aja begitu. Skip aja lah. Oke, boleh lah. Intinya begitu. Sudah jadi teman-teman. Oke, biasanya saya duplikat dulu. Masternya nggak saya apa-apain. Saya duplikat. Jadi takutnya nanti ada yang salah, baru saya ganti yang lain. Oke, kita lihat udah 8 menit ya. Seperti ini aja. Kemudian saya flatten teman-teman. Jadi flatten itu ya, klik kanan di sini, flatten. Yuk, jadikan satu, baru saya edit lagi di di filter kamera raw ya. Nah, di sini dipermanis lagi menggunakan editing seperti ini, kayak kita nambahin exposure ya, exposure tool terang, kemudian kontrasnya kita kurangin. Nah, terus tambahi seperti ini ya, dan lain sebagainya. Oke, selamat mencoba teman-teman. Sudah jadi. Oke, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.